Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Almaida dengan NIM 860545404, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Kota Agung, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat ilmu yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, yang pertama itu ontologi. Apa sih itu ontologi? Ontologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat suatu ilmu pengetahuan dan apa yang menjadi objek kajiannya. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keberadaan dan hakikat sesuatu. Dalam filsafat ilmu, ontologi berfungsi untuk menentukan apa yang dipelajari oleh suatu ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan, objek kajian berbeda-beda. Contohnya, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan mempelajari tentang proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Dan ilmu pengetahuan mempelajari kegiatan ekonomi manusia. Sedangkan ilmu biologi mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Ontologi membantu manusia membatasi suatu ilmu agar tidak terjadi keliruan dalam mempelajari suatu bidang pengetahuan. Selain itu, ontologi juga membantu para ilmuwan dan menentukan fokus penelitian sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang secara lebih terarah dan sistematis. Yang kedua, epistemologis. Jadi, epistemologis itu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang sumber, cara memperoleh, dan kebenaran suatu pengetahuan. Epistemologis yang berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologis menjawab pertanyaan mengenai bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan bagaimana cara membuktikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Dalam epistemologi, pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pengalaman, pengamatan, penelitian, dan pemikiran nasional, dan metode ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh harus dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya, agar dapat diterima sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan dan penelitian dikenal adanya langkah-langkah metode ilmiah, seperti observasi, perumusan masalah, pengenalan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Epistemologi memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena membantu manusia memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Tanpa epistemologi, ilmu pengetahuan akan sulit berkembang karena tidak memiliki dasar yang jelas dan menentukan kebenarannya. Contoh, penerapan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang siswa melakukan penelitian sederhana di sekolah. Sebelum menyimpulkan hasil penelitian, siswa harus terlebih dahulu melakukan pengamatan dan hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara hasil tetapi melalui proses sistematis dan logis. Jadi, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi, cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang untuk apa ilmu pengetahuan digunakan dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu manusia dalam mempermudah kehidupan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan teknologi, meningkatkan kualitas pendidikan, memajukan bidang kesehatan, dan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Namun, penggunaan ilmu pengetahuan juga harus disertai dengan nilai moral dan etika agar tidak menimbulkan dampak negatif. Aksiologi mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan manfaat besar di bidang komunikasi dan pendidikan. Akan tetapi, jika
Jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, teknologi juga dapat menimbulkan penyebaran informasi palsu atau penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, manusia juga harus mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam dunia pendidikan, aksiologi sangat penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik. Seorang guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan untuk kebaikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.